Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dika Sufyan Sabilillah, NIM 192111191 akan menerangkan tentang ijtihad, ittiba dan taklid. Ya, langsung kita memasuki pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah dan ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga, memeraskan pikiran untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syarak dan tanpa cara-cara tertentu. Yang kedua yakni landasan ijtihad. Hadis ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fikih adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 105, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitabil haqqi litahkama bainan nasi bima araqallah wala taqulla khainina khasim, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadikan penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Dan selanjutnya yakni tujuan ijtihad. Tujuan ijtihad ialah memenuhi kebutuhan umat Islam khususnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan fungsi ijtihad sendiri ialah untuk menetapkan solusi hukum jika didapatkan sebuah masalah yang mesti ditetapkan hukumnya, tapi tidak didapatkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya hukum ijtihad. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Mayoritas ulama fikih dan usul diperkuat oleh At-Taftazani dan Ar-Rahawi mengatakan ijtihad tidak boleh dalam masalah qat'iyah dan masalah akidah. Dan selanjutnya yakni pengertian ittiba. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab yakni dari kata kerja atau fi'il ittiba'a yattabi'u ittiba'an, yang artinya adalah mengikuti atau menurun. Ittiba yang dimaksud di sini adalah menerima perkataan yang lain dan kamu mengetahui alasan perkataan tersebut. Landasan adanya ittiba. Ittiba pada Nabi SAW dalam perkataan akan terwujud dengan melaksanakan kandungan dan makna-makna yang ada padanya, bukan dengan mengulang-ulang lafaz dan nasnya saja. Dan selanjutnya tujuan ittiba. Dengan adanya ittiba diharapkan agar setiap kaum muslimin sekalipun ia orang awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, pengertian, tanpa diselimuti keraguan sedikitpun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan menimbulkan keikhlasan dan kekhusyukan. Keikhlasan dan kekhusyukan merupakan syarat sah sesuatu ibadah atau amal yang dikerjakan. Hukum ittiba. Seorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap muslim agar selalu ittiba kepada Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ittiba'ullahi wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang kafir. Surat Al-Imran ayat 32. Dan selanjutnya yakni pengertian taklid. Taklid berasal dari kata qalada ya qalidu taklidan, yang artinya meniru, menyerahkan, menghiasi dan menyimpangkan. Secara istilah, taklid ialah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Landasan taklid. Kaidah fikih mengatakan la taklifa fauqa
al-istitha'a. Manusia tidak akan ditaklif atau dibebani untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan atau di luar kemampuannya. Mewajibkan seluruh umat manusia untuk mencapai rutbah al-ijtihad jelas tidak mungkin. Dan hukum taklid itu sendiri ada beberapa yang bilang mengharamkan, ada yang dibolehkan, ada yang mewajibkan. Dan yang saya akan menjelaskan sedikit dengan yang disebut taklid yang diharamkan. Ulama sepakat haram melakukan taklid ini. Taklid ini ada 3 macam. Yang pertama, taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya. Yang ketiga, taklid kepada perkataan yang pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. Berarti dari kesimpulannya, dari 3 tadi itu taklid yang diharamkan. Dan selanjutnya yakni taklid yang dibolehkan adalah taklidnya seorang yang sudah mengerahkan usahanya untuk ittiba kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian darinya tersembunyi bagi orang tersebut sehingga dia taklid kepada orang yang lebih berilmu darinya. Maka yang seperti ini adalah terpuji dan tidak tercela. Dia mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Dan selanjutnya yakni taklid yang diwajibkan adalah taklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Juga apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan agar bertanya kepada ahlu dzikr, dan ad-dzikr adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang Allah SWT perintah agar para istri nabinya selalu mengingatkannya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Apabila ada kebenaran, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.